Saudara Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus makar. Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Dan hari ini kita mau agak membicarakan seseorang yang sebetulnya udah dibilang sepuh ya Bang? Tua ya. Gitu. Tapi kelakuannya tuh kok kayak gimana ya? Abang yang menilai sendiri dah. Coba. Gimana? Amin Rais. Wih. Simbah. Pak Amin Rais ini kok terlihat banget kayak menggebu-gebu banget gitu. Mau menjatuhkan yang namanya Pak Jokowi. Ya. Dan selalu mendengungkan yang namanya people power gitu. Ya. Sementara kalau misalnya Pak Jokowi bisa naik menjadi presiden, berarti mayoritas orang Indonesia kan memilih Pak Jokowi. Ya. Jadi people power, suara rakyat mana nih yang diperjuangkan sama dia gitu. Dan caranya itu kayaknya makin lama makin kayak nggak etis gitu ya. Ya, nggak enak dilihat lah ya. Iya, udah tua kok seperti itu cara bermainnya gitu. Jadi kalau menurut gua Amin Rais itu adalah orang yang tidak bisa move on dari zamannya reformasi. Oke. Reformasi itu kan bagaimana kita merubah transisi keadaan kan, merubah. Kenapa disebut reformasi? Karena adanya transisi keadaan tuh, merubah keadaan yang berubah kan. Nah, sekarang keadaan sudah berubah kan gitu kan. Dari orde lama akhirnya dari orde baru akhirnya berubah menjadi reformasi pada saat itu. Akhirnya kita reformasi dari orde baru, sekarang kita bergerak menjadi suatu negara yang demokrasi gitu. Nah, sekarang Amin Rais, dia menurut gua adalah orang yang tidak bisa move on. Karena pada saat itu, tahun 98, dia adalah salah satu orang yang menurut gua bergerak di dalam jutaan massa yang mendukung adanya reformasi tadi. Gitu. Sehingga dia merasa keberhasilan itu akan dia ulang kembali untuk mendapatkan panggung baginya. Karena dulu kita akui pada saat reformasi dia lakukan itu, dia mendapatkan panggung yang luas. Gitu ya. Dianggap sebagai bapak reformasi ini. Nah, itu adalah kalimat yang menurut gua kurang sepakat itu yang menyantumkan Amin Rais sebagai bapak reformasi. Kalau menurut gua dia adalah orang yang menunggangi reformasi. Karena pada saat itu memang status dia sebagai ketua MPR gitu. Jadi bukan dia bapak reformasi, kebetulan saja pada saat itu dia sebagai ketua MPR. Sebagai ketua MPR dia dia menunggangi massa yang mana pada saat itu sudah jengah dengan keadaan negeri kita ini. Semua orang bergerak dan akhirnya dia menunggangi itu gitu. Jadi sebenarnya dia bukan bapak reformasi kalau menurut gua. Cuma gitu. memanfaatkan keadaan aja. Memanfaatkan momentum, memanfaatkan keadaan, akhirnya dia maju. Kalau ditanya apa yang sudah dia buat dalam pergerakan reformasi, tidak ada. Tidak ada pergerakan reformasi yang dia lakukan untuk perannya dia lah gitu. Perannya dia sebagai ketua MPR. Karena pada saat itu kita ketahui bahwa Soeharto turun itu bukan karena bukan karena dia itu dikatakan diturunkan dilengserkan oleh Amin Rais. Dia mundurkan diri. Betul. Dia mundurkan diri. Kalau dilengserkan kan beda ya. Dia dihantam dulu, akhirnya dimakzulkan, DPR melakukan rapat paripurna, MPR akhirnya memutuskan bahwa seorang presiden itu turun kan begitu. Nah ini kan enggak. Ini kondisinya adalah memang Soeharto membuat pidato pemunduran diri dia sebagai presiden kan. Artinya secara ikhlas Soeharto merelakan jabatan itu. Gitu. Nah sehingga kalau gua ditanya gitu apakah Amin Rais sebagai bapak reformasi, ya tidak ada yang dia lakukan. Dia hanya turun ke jalan lalu dia teriak-teriak, dia bersuara, merasa dirinya yang paling hebat menunggangi itu dan akhirnya dia dapat panggung. Nah menurut gua itulah yang ingin diulang oleh Amin Rais saat ini gitu ya. Dia merasa bahwa
itu masih bisa dilakukan secara secara pemikirannya dia begitu kan, karena pemikirannya dia mungkin masih jadul. Gue bisa lah lakukan itu. Ada sesuatu yang belum tercapai kali. Ada sesuatu yang belum tercapai, atau dia pengen dapat panggung lagi, dia sadar betul bahwa saat ini dia tidak punya panggung sama sekali. Untuk mendapatkan panggung itu dia harus menggerakkan itu. Dia bikin satu gerakan ya people power. People power yang mana pula yang dia mau lakukan kan begitu. Memang kita akui bahwa people power itu diatur di dalam konstitusi. Pemilu pun termasuk dalam keadaan people power, karena berbondong-bondong orang datang ke TPS untuk memilih, itu ya gerakan rakyat kan, untuk memilih seorang pemimpin gitu ya. Gua akui itu. Tapi ya people power yang sesungguhnya adalah terjadi di tahun 2024 nanti pada saat pemilihan. Itulah people power yang sesungguhnya. Nah sekarang lu mau ngapain? Lu mau memakjulkan presiden, mau minta Jokowi turun dengan cara lu mau menggerakkan people power, lu turunkan massa rame-rame berbondong-bondong, ayo kita turunkan. Nggak masuk di akal juga gitu. Lu mau ngapain gitu loh. Kalau kayak gitu udah nanggung amat gitu. Udah menurut gua adalah satu hal yang cenderung ke makar gitu loh. Kalau seandainya belum terjadi. Kecuali Amin Rais dapat memastikan 100% rakyat menginginkan itu. Iya, betul. Ya kan? Hari ini kita bisa membicarakan Amin Rais begitu saja, maka people power-nya dibantahkan langsung. Bisa terbantahkan langsung saat ini begitu ya, bahwa people power yang dilakukan adalah tidak konstitusional begitu ya. Karena kalau konstitusional ya dia pemilu, atau kalau memang dia konstitusional memang seluruh rakyat 100% bersatu untuk turunkan Jokowi kayak tahun 98. Ya itu bisa dilakukan gitu. Tapi hari ini kita selaku rakyat biasa aja kita bisa tidak sepakat dengan Amin Rais. Artinya pergerakan daripada Amin Rais adalah tidak konstitusional. Betul. Dia belum mewakili begitu besarnya suara rakyat. Cuma gitu sebagian mungkin yang ya pastilah yang namanya pemimpin juga pasti ada pro ada kontra kan. Nah sekarang dia berusaha kontra tapi mengajak orang untuk melakukan people power, gerakan untuk menurunkan Jokowi begitu ya, tanpa menjelaskan alasan-alasan yang menurut gua masuk di dalam akal si rakyat gitu. Menurut gua itu lebih kecenderung bukan konstitusional tapi cenderung ke provokator gitu kan. Iya makar makanya. Makanya itu sangat berbahaya gitu. Pergerakan daripada Amin Rais ini gitu. Dan kalau yang didengungkan adalah katanya demokrasi tidak, istilahnya suara rakyat dibungkam gitu. Tapi buktinya seorang Amin Rais dengan tindakannya yang seperti itu aja belum diciduk sampai sekarang gitu, berarti kan suara rakyat nggak dibungkam sama sekali dong. Gini, kebebasan kalau kita bilang suara rakyat dibungkam, kebebasan kita dalam menyampaikan pendapat di Indonesia menurut gue sudah terlalu over. Kita hari ini kita ngobrol begini di meja ini begitu ya, kita sampaikan ke begitu banyak orang tentang bagaimana perpolitikan di Indonesia, kita bisa komentari negara kita sampai sedemikian rupa. Menurut gue demokrasi di Indonesia sudah sangat bagus dan sangat luar biasa sekali gitu. Karena negara yang kebebasan yang tidak ada aturan sama sekali, yang bebas kelewatan gitu ya, itu maka tinggal menunggu kehancuran. Betul. Kita lihat saja negara-negara besar, negara-negara adikuasa, negara-negara yang saat ini di dunia mengatur perekonomian, itu membuat aturan di negara dia tidak sebebas Indonesia loh. Coba lu perhatikan deh, negara-negara besar loh, mana ada berani orang di Rusia tuh tiba-tiba duduk berdua gini ngobrol-ngobrol. Coba ada yang berani nggak? Di Rusia nih kita ngobrol-ngobrol begini di politik dewasa, saya diciduk kita. Mana segampang itu? Cina coba Cina. Tapi hebat kan? Cina. Luar biasa. Sekelas Amerika pun, lu boleh ngobrol soal politik, tapi itu berbicara tentang kebijakan publik. Kalau lu berbicara tentang inti bahwa ini politik, lu menganalisa sesuatu hal yang belum lu anggap itu benar gitu ya. Lu menganalisa kayak kita lah, kita selalu melakukan analisa kan. Nah, analisa politik yang dilakukan kalau lu bukan pakarnya lu ditangkap loh. Itu Amerika. Nah, Indonesia yang bukan pakar aja bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan analisa. Artinya di Indonesia ini sudah kebablasan kalau menurut gua secara demokrasi gitu ya. Dan orang berbicara analisa itu sudah tidak ada konteks ya, sudah ngawur gitu. Nah, maka kalau gua tanya bukan membungkam suara rakyat, Indonesia udah kebablasan gitu loh sebenarnya. Dan menurut gua memang perlu dibungkam orang-orang yang istilahnya membuat opini, membuat analisa yang ngawur, yang menurut gua yang
tanpa basis ilmu, tanpa basis argumentasi gitu ya. Menyerang fisik, membuat satu gerakan-gerakan yang di luar konstitusi gitu ya. Ya menurut gue itu pantas untuk dibungkam, pantas untuk dihambat gitu ya, dan pantas untuk dipidana. Itulah gue katakan begini, kalau memang Amin Rais katakan gerakan kita ini people power dan sebagainya, kita ini konstitusi, kita tidak bisa dipidana, kita bukan makar dan sebagainya. Gue bisa mendefinisikan dan gue bisa membuat satu legal opini 1000%. Legal opini gue ini bisa dipakai di dalam penyidikan dan hal itu bisa dipidana. Kenapa? Gue bisa paparkan, ya kita simpel aja begini. Kalau kita bilang dia mengatakan bahwa people power adalah gerakan yang diatur di dalam konstitusi, betul. People power yang sesungguhnya adalah pemilu, kalau menurut gua. Karena semua orang berbondong-bondong memilih. Akhirnya keputusan daripada rakyat itu secara konstitusi diputuskanlah yang terbanyak adalah si ini dan akhirnya dia berkuasa. Kan begitu. Itu people power. Nah sekarang people power kita sepakati adalah satu gerakan yang disepakati oleh begitu banyak orang. Bahkan kita katakan 100%. Baik memilih A atau memilih B. Nah begitu kan? Meskipun beda pilihan, tapi judulnya sama-sama bertindak untuk people power tadi. Bersama-sama lah. Nah sekarang kalau kita bicara Amin Rais mau bergerak untuk people power, apakah dia bisa memastikan bahwa people power ini mewakili 100%? Enggak. Tak mungkin. Enggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin. Karena tidak mungkin 100% rakyat Indonesia akan mengikuti Amin Rais. Kalau tidak mencapai 100%, maka people power itu tidak sah. People power yang katanya konstitusi tadi itu tidak sah. Maka tidak bisa dimasukkan atau digolongkan atau dikategorikan sebagai suatu gerakan yang diatur di dalam konstitusi. Itu jelas gitu. Nah kalau udah seperti itu, kalau sudah memang jelas dia tidak bisa mengatur begitu banyak orang dan tidak masuk di dalam konstitusi, lalu apa people power yang dia sebut? Makar. Nah, iya kan? People power yang dia sebut adalah satu gerakan untuk menurunkan, kan dia selalu sampaikan untuk menurunkan pemerintahan yang sekarang. Nah, dia tidak menyampaikan reasonnya. Dia tidak sebutkan poin per poinnya apa yang harus rakyat lakukan, apa yang harus rakyat renungkan, apa yang harus rakyat pikirkan sehingga membuat Indonesia ini saat ini perlu atau darurat menurunkan pemerintahan. Dia tidak sampaikan itu. Maka kalau dia tidak sampaikan dengan dasar tanpa dasar argumen, ya kan, malah yang dasar yang dia pakai adalah dasar sentimen untuk menurunkan pemerintah, maka itu disebut provokasi. Kalau provokasi, maka itu cenderung kepada makar. Jadi jelas itu pidana. Kalau orang bilang bahwa people power Amin Rais bukan pidana, gua berani berargumen sini debat terbuka sama Amin Rais. Kalau gua katakan itu pidana, hari ini kan malu. Gua bukan politisi senior, gua bukan politisi yang kawakan. Istilahnya, gua bukan seseorang tokoh di pemerintahan, ya, gua bukan buzzer, gua bukan ini. Tapi hari ini kalau gua bisa patahkan itu, gua tantang Amin Rais debat terbuka, gua katakan itu pidana. Kan begitu. Kalau gua bisa lakukan itu kan apa nggak diketawain tuh Amin Rais sama orang? Kan itu poinnya. Iya, betul. Nah, terus dengan jadi dibalik tindakannya ini apa bang gitu? Ada kepentingan apa? Apakah jangan-jangan ada mungkin waktu dulu menurunkan Soeharto, terus sebetulnya beliau pengen jadi presiden juga gitu? Ya gini, kalau gua lihat intinya Amin Rais ini sadar betul dia tidak bisa jadi presiden lah. Kan udah jelas lah itu ya. Tapi Amin Rais banyak hal yang gua rasa ya, Amin Rais ini nampaknya ingin panggung. Dia hanya ingin dapat panggung di dalam pesta demokrasi kali ini. Kita lihat dia tiba-tiba muncul dari Pilpres yang kemarin sudah tidak ini, dia persiapan, dia bikin Partai Umat, lalu dia bikin gerakan-gerakan yang menurut gua kalau membuat partai itu diatur dalam konstitusi. Ada undang-undang partai politik yang memang sudah ditentukan dan dia akhirnya lolos. Ya itu gua ucapkan selamat, itu luar biasa gitu. Tapi kalau dia akhirnya menggunakan kendaraan partai tersebut untuk kepentingan pribadinya dia, untuk panggung pribadinya dia, maka menurut gua itu adalah tindakan yang sangat keji menurut gua gitu. Jadi
nampaknya kalau gua lihat Amin Rais ini sedang mencari panggung bagi dirinya sendiri gitu. Bukan buat partai umat emang. Ya gua nggak tahu. Ya otomatis kalau partai umat dia yang bangun, otomatis itu akan ikut dengan sendirinya. Oke. Untuk partai umatnya gua tidak mau terlalu komentari. Meskipun nanti kita akan bicara tentang apa sih partai umat itu visi misinya. Tapi kalau sekarang gua ditanya kenapa Amin Rais lakukan itu, ya menurut gua dia mau ngambil panggung untuk ini. Kepentingan pribadi ya? Ya kalau panggung kan pasti kepentingan pribadi kan. Oke, kepentingan politiknya dia gitu. Iya. Bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan politisnya dia begitu. Oke. Nah, Gue yakin ya, Amin Iya. Rais nih, kalau tiba-tiba dipanggil aja sama Jokowi, udah sampean jadi apa gitu, Diem. ikut deh. Percaya nggak? percaya sih ya lo. Itu analisa gua ya. Iya. Itu analisa pendapat gua bahwa gua punya keyakinan kalau Amin Rais dipanggil sama Jokowi, udah sampean jadi. Tapi ya nggak mungkin lah bang, orang. Ya memang nggak mungkin. Itu juga nggak mungkin. Kalau Jokowi lakukan itu, gua demo Jokowi. Gitu. Itu kan Orang sama anaknya aja Gibran yang katanya mau ngacak-ngacak Solo cuma wes nggak usah diladenin. Nah, kan itu lah Sedih maksudnya. bener kayaknya gitu ya. Apa hubungannya kalimat itu gitu ya, keluar dari seorang yang mengaku-ngaku dirinya seorang bapak reformasi lalu dia tiba-tiba katakan gue mau acak-acak Solo. Apa poin dari percakapan itu gitu ya? Apakah argumen yang dia ucapkan itu adalah akademis? Kan enggak. Apakah itu adalah argumen yang layak untuk diucapkan oleh seorang tokoh, tokoh publik, tokoh politik, tokoh reformasi gitu? Apa itu layak gitu diucapkan? Itu kayak ucapan yang biasa nongol di warung-warung kopi, preman. Iya, preman gitu. Itu ucapan preman yang mengatakan bahwa gua akan acak-acak tuh tempatnya gitu. Gua saja nggak mengucapkan itu loh gitu. Gua kesel-kesel sama orang, gua nggak akan mengatakan gua acak-acak gitu. Artinya dalam kelas intelektual gua berani mengadu atau menguji intelektual gua jauh lebih tinggi daripada seorang Amin Rais. Itu aja poinnya. Berucap aja dia tidak bisa memilih kata-kata yang tepat gitu ya, menggambarkan dirinya. Ya menggambarkan dirinya kan. Tidak akademis. Itu ucapan yang tidak akademis, itu ucapan yang tidak berintelek gitu ya. Sehingga menurut gua patut dipertanyakan integritas atau kapabilitas seorang Amin Rais sebagai kita sebut sebagai tokoh gitu. Ya. Siap. Gitu. Oke, semoga Pak Amin Rais bisa segera sadar. Lalu kan kita tahu lah dia ada video kan. Iya, video yang terakhir tuh adalah yang dia bentar bang. Yang merasa dibully. Yang merasa dibully ya, itu dulu sempat. Dari video itu kan kita bisa melihat gitu ya. Ini ada kekonyolan yang menurut gua agak lucu gitu. Dia katakan saya dibully, saya dihina, saya dikatain ini, dikatain itu gitu. Tapi saya menanggapinya itu adalah biasa-biasa saja, tai kucing. Gua sorry ya, gua bukan ngomong kasar nih, sorry masalah itu. Tapi saking apa ya? Emosi. Gua bukan emosi. Inilah kekesalan gua. Kekesalan gua bukan terhadap sosok Amin Rais atau terhadap video tersebut. Tapi kekesalan gua bagaimana seorang Amin Rais yang disebut sebagai tokoh bisa pemikirannya sejomplang itu gitu. Pemikirannya bisa sangat kacau sekali. Kalau dia memang katanya menanggapi hal tersebut biasa-biasa saja, ngapain bikin video klarifikasi? Sih? Iya betul. Iya kan? Lu ngapain? Lu ketika lu membuat satu video untuk mengklarifikasi sesuatu, untuk menanggapi sesuatu, maka lu anggap ini bukan biasa-biasa saja. Sehingga lu perlu rasanya lu buat satu video. Betul. Kalau lu biasa-biasa saja ya sudah biasa. Ngapain lu harus bikin video? Bener. Ya kan? Jadi apa? Ada cara berpikir yang menurut gua perlu diperbaiki dari seorang Amin Rais. Ya, sorry, gua bukan menjudge bahwa Amin Rais ini gimana ya. Intinya gua rasa perlu ada satu orang gitu ya. Sekelilingnya Amin Rais itu untuk ngerem lah gitu ya. Ngerem gitu. Apalagi di usia dia yang sudah berusia seperti itu. Cocoknya Amin Rais ini lebih banyak ibadah. Ya kan, ibadah ke masjid ya. Jangan marah-marah terus, Pak. Jangan buat tingkah-tingkah yang justru merusak pengakuan dia yang sebagai bapak reformasi tadi gitu. Itu sangat dirugikan menurut gua gitu. Nah, terus kalau menyoroti Partai Umat itu sendiri tadi gimana, Bang? Nah, gini. Coba teman-teman
bisa buka di Wikipedia. Iya. Ya kan? Bisa buka di Wikipedia. Oke. Gua agak kaget juga tadi ya, sebelum kita mau buka sebelum kita mau bikin ngobrol penting ini ya. Iya. Tadi kan gua sempat buka tuh. Gua agak kaget di situ ada satu ideologi, ada satu kolom ideologi di mana ideologi tersebut ditulis sebagai Islamisme begitu. Betul. Ya kan? Bagaimana ideologi partai itu Islamisme? Coba bisa nggak gua di satu gambar kan gitu? Ada nggak ahli yang bisa menerangkan ideologi Islamisme gitu, ya kan? Ideologi itu adalah satu bentuk di dalam ideologi itu ada satu harapan, ada satu visi, ada satu misi. Ideologi itu maknanya kan, ada visi, ada misi, ada harapan, ada ide, ada gagasan, ada narasi, yang mana itu tercantum di dalam satu ideologi untuk menjalankan partai tersebut ke depannya. Kayak begitu. Nah, lalu dia buat satu ideologi Islamisme. Apakah sistem negara kita ini menganut itu? Enggak. Udah pasti enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat kita mayoritas Islam. Islamisme berarti dia politik Islam ya? Pasti politik Islam. Oke. Politik Islam itu berlaku hukum kisos, tahu nggak? Apa tuh, Bang? Kalau kita bicara hukum Islam, hukum Iya. Islam itu berlaku hukum kisos. Kisos itu lu curi, Potong tangan. potong tangan. Kan begitu? Iya, iya. Apakah Indonesia memperlakukan itu? Kan tentu Enggak, tidak. enggak. Artinya ideologi Islamisme itu tidak bisa dipakai. Dan sekarang kalau Islamisme, lalu non Muslim tidak boleh pilih. Kayak begitu. Iya. Nah, maka kalau sekarang ada partai umat yang mengatakan bahwa kami ini ideologinya Islamisme, kan begitu kan di dalam Wikipedia ya. Iya. Ya saran gua ya orang-orang non Muslim ya jangan pilih partai umat. Karena hanya Iya. untuk Islam. Betul. Nah, sekarang apa bedanya Islamisme dengan komunisme? Bedanya kalau Islam percaya Tuhan, komunis nggak percaya Tuhan. Nah, itu perbedaan. Iya. Tapi ada satu persamaan yang gue lihat antara komunisme, kita bicara tentang ideologinya ya, ideologi komunisme dengan ideologi Islamisme. Sama-sama, satu menganggap tidak ada pentingnya agama, yang satu menganggap bahwa agama Islam yang paling benar. Iya. Yang nomor satu, kayak begitu. Ini kan mengedepankan satu bentuk satu bentuk anti atau tidaknya religius. Ya, gue lebih sepakat partai umat itu mengganti ideologinya bukan Islamisme, tetapi religius. Itu aja sih. Gitu. Oke, berhubung sudah mulai hujan, terima kasih atas buah pikirannya hari ini Bang Pablo. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.